Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami dalam Enstemi. Ngobrol santai ditemani alumni. Nah, kali ini kita udah ada di episode yang kedua, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai perkuliahan profesi dokter sebagai dokter muda. Nah, benar banget. Khusus episode kali ini, kita akan kedatangan dua narasumber dari kakak-kakak dokter muda angkatan 2016. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sapa dulu, Phil. Halo Kak Vicky, halo Kak Oni. Halo, halo. Halo, Gimana nih Kak. Kak kabarnya setelah melewati dunia perkoasan Kak? Apakah baik-baik saja Kak? Alhamdulillah. Sejauh ini ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi untuk kita kali ini, kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan nih Kak dari teman-teman yang pada pengen tahu tentang kehidupan sebagai dokter muda. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Jadi gimana sih menurut Kakak perbedaan antara pembelajaran di tahap preklinik dan klinik? Mungkin dari Kak Oni bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, makasih kesempatannya. Ini kayaknya terhormat banget. Enggak sih, canda. Oke, langsung aja ya. Apa ya? Perbedaan preklinik sama klinik ya. Kalau menurutku sih beda banget. Soalnya kalau preklinik itu kan dia basisnya ke kasus yang soal yang benar-benar by teori kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah masuk klinik, kalian bakal nemuin kasus yang beragam. Jadi semisal kalian di klinik kan ya cuma kayak blok ya, semisal blok jantung aja. Ya udah pasti ngomonginnya tentang fokus ke penyakit jantung. Nah, kalau yang di klinik nantinya itu kalian bakal nemuin banyak banget kasus yang semisal satu orang tuh ada banyak banget penyakit gitu. Jadi complicated. Jadi bakal beda banget gitu. Terus beda lagi kalau di klinik, di preklinik kalian kan cuma di kelas terus nerima teori kayak gitu. Kalian nanti di klinik ya praktek, benar-benar praktek menghadapi manusia yang bernyawa. Ya gitu, jadi langsung implementasi teori kalian di preklinik itu akan terpakai gitu di kliniknya. Gitu sih mungkin tambahan Vicky. Oke, jadi ternyata kalau dari penjelasannya Kak Oni tadi beda banget ya Yu ya dari pelajaran kita yang kita terima, kita cuma di kelas aja. Gitu. Iya, benar-benar. Ya mungkin kalau dari sisinya Kak Vicky nih gimana nih Kak kalau kehidupan preklinik sama klinik menurutnya Kak Vicky? Jadi setuju sih sama Oni ya. Jadi kita kan kalau waktu di preklinik kan belajarnya blok by blok ya. Jadi misalnya blok jantung ya kita full belajar jantung. Kalau udah di klinik tuh ya multi sistem, mulai dari head to toe tuh pasiennya datang dengan kondisi yang berbeda. Terus satu lagi yang saya rasa paling beda gitu ya. Jadi ketika kita tuh waktu di S1 teori misalnya teori penyakit ini tuh ternyata gejala dan tandanya tuh kayak gini-gini. Nah, ternyata tuh beda sekali sama ketika udah di klinik. Jadi pasiennya tuh nggak datang dengan gejala kayak gini-gini, tapi diagnosisnya tuh ini. Jadi beda banget. Kadang tuh ada beberapa penyakit yang beda sama yang kita pelajari sebelumnya. Kayak gitu sih. Oke, jadi ini pendapatnya kurang lebih sama ya Yu ya, sama-sama beda dan unexpected gitu dari kita waktu di preklinik. Nah Ya, mungkin betul. tadi kan sudah sempat disinggung nih soal apa pembelajarannya kan blok per blok gitu ya kalau di preklinik ya Kak ya. Nah mungkin bisa juga dijelaskan sedikit-sedikit Kak mengenai kalau pembelajarannya yang di tahap profesi dokter atau koas itu apakah juga per blok itu atau kayak gimana? Mungkin bisa mulai dari Kak Vicky dulu. Jadi kalau di preklinik itu kan blok by blok ya. Nah, kalau misalnya udah di koas, itu kita nyebutnya stase. Jadi selama di koas ini, jadi nanti selama masuk koas itu dibagi ada 2 putaran. Putaran A dan putaran B gitu loh. Dengan total kurang lebih itu 48 SKS. 48 SKS. Nah, itu nanti misalnya ditempuh dalam beberapa stase ya. Kayak misalnya putaran A itu misalnya kayak penyakit dalam, jantung, saraf, bedah, THT sama radiologi. Kemudian masuk ke putaran selanjutnya yaitu putaran B itu obgyn, anak, kulit kelamin, mata, paru dan EM. Nah, setelah itu kalau di Karsa ya. Jadi kita nyebutnya kalau di koas itu stase lagi. Nah, ada 2 stase, kalau di koas itu stase minor dan juga mayor. Nah, kalau misalnya stase mayor, itu kayak misal 4 ya, anak, obgyn,
IPD dan bedah itu ditempuh dalam 2 bulan. Kalau misalnya stase yang minor, itu sisanya stase kecil itu ditempuh dalam 1 bulan. Seperti itu. Oke, ternyata nggak jauh berbeda nih dari preklinik ya. Jadi tetap kalau kita nyebutnya blok, kalau di tahap profesi nyebutnya stase dan tetap per divisi gitu, per departemen. Oke, ini Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebagaimana yang kita tahu Kak, untuk tahap profesi kan kita tidak belajar di kampus saja, jadi juga di rumah sakit. Nah, untuk KSDFK UIN Malang itu kalau bisa dijelaskan akan menempuh pembelajaran di mana saja sih? Melakukan pembelajaran yang udah disebutkan Vicky tadi, Rumah Sakit Karsa Husada, itu yang dulu namanya ada di Rumah Sakit Jiwa Lawang, di daerah Lawang situ. Nanti insya Allah akan melakukan stase yang jiwa psikiatrinya kayak gitu. Terus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar yang Malang. Itu insya Allah kita akan melakukan yang forensik, stase forensik. Terus sama harusnya ada haji ya, tapi itu masih belum tahu ya, itu yang hajinya masih nggak tahu kabarnya gimana. Ya, Kak. Terus untuk yang apa lagi sih, Pik? Ada satu lagi yang kurang ya? Di puskesmas Jejaring. Oh iya, sama puskesmas itu nanti di Batu insya Allah kemungkinan besar, tapi masih belum ada informasi lagi gitu. Itu beberapanya. Jadi kalau sejauh ini apa sudah ada yang melakukan tahap profesi di RSSA dan di RSJ Kak ya? Oh belum ada. Soalnya kita masih yang di Karsa itu, yang tadi ada 2 putaran itu masih belum selesai. Gitu. Oh siap. Berarti nanti akan juga diteruskan dari sisi puskesmas itu juga mungkin Kak ya? Iya. Oh, baik, siap Kak. Mungkin sudah cukup jelas untuk pertanyaan ini dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jadi kalau jenis pembelajarannya sebagai dokter muda itu apa saja Kak ya? Kalau di pendidikan kita tahu ada seperti tutorial, CSL, juga ada kuliah pakar. Nah, kalau di tahap profesi itu bagaimana? Dan mungkin bisa dijelaskan Kak, mungkin siapa dulu yang menjawab? Boleh Kak Vicky? Ya, jadi kalau kita selama di koas itu mungkin secara garis besar itu bisa dibagi jadi 2 ya. Itu kegiatan dengan pasien, kemudian kegiatan di ruangan. Nah, kalau misal kegiatan dengan pasien itu biasanya kita visit bareng DPJP. Jadi DPJP itu adalah dokter penanggung jawab pasien, itu adalah supervisor, misalnya dokter spesialis penyakit dalam, jantung dan lain sebagainya. Nah, ketika visit pasien itu juga kita akan belajar namanya bedside teaching. Jadi berdasarkan case keluhan dari pasien yang ada di rawat inap itu, nanti sembari DPJP atau supervisornya itu menjelaskan ke kita tentang, oh ini gejala tandanya seperti ini, tentang penyakit ini, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kalau misalnya bedside teaching ke pasien. Nah, kalau misalnya yang di ruangan, itu ada kegiatan, satu lagi yang itu kegiatan jaga. Jadi stase besar itu biasanya ada kegiatan jaga. Tapi akhir-akhir ini stase kecil juga ikutan ada kegiatan jaganya. Jadi kegiatan jaga itu tergantung dari departemen atau stase masing-masing gitu loh. Entah itu memberlakukan 24 jam atau enggak, itu tergantung departemennya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu kegiatan di ruangan. Kegiatan di ruangan itu ada yang pertama adalah morning report. Morning report itu ketika kalian sudah selesai jaga, ketika mendapatkan pasien yang baru, kalian harus membuat laporan ya. Membuat laporan, formatnya itu beda-beda juga setiap stase. Jadi besok paginya itu akan dilaporkan ke DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Kayak gitu juga sih. Siap, Kak. Jadi mungkin izin tanya juga nih, Kak. Untuk tadi kan ada departemen minor yang juga saat ini ada jaga. Nah, kalau boleh tahu, apa sih perbedaan jaga di departemen minor sama departemen mayor gitu, Kak? Mungkin bisa jelaskan. Iya, benar. Jadi kurang lebihnya tuh sebenarnya sama ya, kegiatan jaga di departemen minor dan juga departemen mayor gitu ya. Tapi bedanya ada tempat-tempat khusus nih. Misalnya kalau stase bedah, itu khususon tuh kayak udah di IGD jadwalnya, jaganya. Jadi 24 jam di IGD. Kemudian untuk emergency juga kan di IGD. Nah, kurang lebihnya stase yang lain itu kayak on call gitu loh. Jadi mungkin yang nanti jaganya di
di IGD, baik itu stase bedah maupun stase EM, nanti ngabarin, kita punya grup besar ya, nanti ngabarin di grup besar itu, oh misalnya ada OB itu kita nyebutnya OB ya, pasien baru kita nyebutnya OB atau orang baru. Jadi, oh ini ada OB IPD atau OB jantung atau OB bedah. Jadi koas-koas yang lagi stase itu akan langsung datang ke IGD kayak gitu sih. Perbedaannya sebenarnya nggak ada, cuma perbedaan dalam segi waktu aja mungkin. Kalau stase minor yang selama ini rata-rata sampai jam 9 malam. Nah, tapi kalau yang stase besar rata-rata memang 24 jam sudah diberlakukan kayak gitu. Wah, berarti on-call Kak ya kalau. Iya, betul. Jadi tadi udah dipaparkan ya mengenai kayak beda-bedanya stasenya, stase besar sama stase yang minor. Mungkin selanjutnya kalau dari yang aku lihat dari kakak-kakak ya, mungkin untuk pembagiannya bagaimana? Mungkin dari Kak Oli itu mau menjawab. Sebenarnya kalau pembagian kelompok itu kita manut maksudnya itu keputusan dari Kordi. Jadi di sini tuh ada urusan pendidik kurikulum koasnya gitu loh. Jadi kayak misal ada masalah terus untuk peminjaman LCD. Jadi ya gimana ya? Nggak bisa ditebak. Soalnya kelompoknya itu acak. Terus kalian ya udah kalau semisal udah dapat teman kelompok yang itu, kalian harus benar-benar bisa menyesuaikan, harus bisa benar-benar menerima kekurangan masing-masing kayak gitu. Itu sih. Sehidup sekoas ini ya. Iya. Tadi kan juga udah dijabarkan mengenai pembelajaran ya Kak ya. Nah biasanya habis ada pembelajaran pasti ada ujian ya Kak. Nah mungkin untuk macam-macam ujiannya waktu yang di koas itu apa aja Kak? Mungkin siapa dulu yang menjawab? Kak Vicky dulu mungkin. Ya jadi ujiannya itu beda sama di preklinik ya. Kalau misalnya di preklinik ya cuma UAB ya, itu MCQ multiple choice question ya. Kalau di koas itu baik stase minor maupun stase mayor tuh harus menjalani beberapa ujian. Kayak misalnya jadi mini clinical evaluation exercise. Jadi kita mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai membuat diagnosa itu namanya DOPS atau DOPS, yaitu Direct Observation of Procedure OSCE tapi langsung ke pasien gitu loh. Misal kalau IPD ya pasang infus, terus dan itu langsung dilihat sama DPJP-nya kayak gitu. Cara kita udah benar apa belum. Terus selanjutnya itu ada OSLER itu adalah Objective Structural Long Examination Record. Jadi OSLER itu adalah bagian yang lebih panjang dari mini CX. Kalau mini CX tadi kan misalnya kita rata-rata dari pasien poli, itu mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai membuat diagnosa. Nah kalau OSLER ini biasanya kita ngikutin mulai dari pasien awal masuk ruangan sampai akhir itu kita ikutin. Kita follow up kondisi perharinya itu bagaimana, kayak gitu sih. Terus setelah itu ada, kalau misal di akhir stase itu ada MCQ sama, kita juga ngerjain soal MCQ juga, tapi sesuai dengan stase itu, di setiap akhir stase kita ngerjain MCQ, kayak gitu ujiannya. Terus ada journal reading dan referat. Ya. Wah, ternyata ujiannya nggak kalah lebih banyak daripada preklinik. Kak Oni ada tambahan nggak? Kurang satu, Vi. Ada tutorial klinik. Oh iya, ada tutorial juga ya, Kak. Sama kita sama masih tetap ada tutorial. Tapi lebih beda. Kalau di koas itu lebih kayak ke kasusnya. Jadi tidak fokus ke yang Indonesia Raya. Tahu kan ya Indonesia Raya yang iya. sampai nggak fokus di situ. Jadi fokus ke skenario-nya kayak gitu. Ya, jadi mungkin saya penasaran nih Kak. Kalau di kita kan ada LO tuh ya, yang Indonesia Raya itu. Nah, berarti kalau LO yang di koas tuh gimana ya? Atau mungkin bisa dijelaskan sedikit di spill? Sama aja sebenarnya untuk
Untuk LO-nya itu sama aja sebenarnya Indonesia Raya juga, tapi nggak begitu terfokus di situ pembahasan waktu diskusinya. Jadi ya udah tinggal ya kalian ngerti lah, kita udah tahu, udah apa ya, intinya kita udah hatam untuk teori yang seharusnya ya kita harus sudah hatam di preklinik. Jadi kita benar-benar waktu diskusi tutorial sama dosen tuh ya ngomonginnya tentang kasusnya itu, benar-benar udah kasus. Kalau LO-nya ya tetap Indonesia Raya, tetap dilaporin biasa. Tapi ada bikin mind map gitu nggak, Kak? Problem tree, ya. Iya, mungkin Tetap. emang nggak bisa Tetap. jauh-jauh dari problem tree mind map gitu ya. Iya, nggak Iya, bisa. betul. Gitu. Jadi ternyata ujiannya nggak kalah lebih banyak daripada preklinik, atau mungkin lebih banyak sih ini ternyata ya, Phil. Ya Iya, mungkin kalau misal dimintai pendapat, Kak, ujian yang paling sulit itu yang mana? Siapa dulu? Boleh siapapun deh, Kak. Kalau bagi saya ujian yang paling sulit yaitu Osler sih. Jadi kita harus ngikutin pasiennya mulai dari awal masuk ya. Mulai dari awal masuk pasien kita follow up tiap hari sampai akhir. Itu kita harus tahu kondisi pasiennya, diagnosa pasien, pemeriksaan penunjang yang udah dilakuin, kayak gitulah. Pokoknya nanti tanya jawabnya tuh juga akan lebih kompleks gitu loh dibandingkan dengan mini CX kalau Osler gitu. Dan bobot nilainya kan juga lebih besar dibandingkan juga mini CX. Jadi pressure-nya tuh lebih besar di Osler kalau bagi saya. Oke, kalau dari Kak Oni gimana nih, Kak? Tahu sama mungkin? Sama dengan pokoknya kayaknya semua koas Osler itu yang paling bebannya lebih berat. Soalnya itu tadi dari awal sampai akhir ditanyain, sampai terapi, sampai atopis banyak. Ya berarti kayak CBT tapi lisan gitu ya, Kak, kalau ditanya-tanya. Oke, paham. Jadi kita jadi kepo nih, Kak, kalau misalnya ujian-ujian kayak gitu, proses penilaiannya itu bagaimana sih, Kak? Kalau kita kan per blok nih, per blok ada dari UAB, ada juga responsi, udah gitu aja. Mungkin kalau dari koas itu gimana ya, Kak, penilaiannya? Mungkin dari Kak Vicky bisa menjelaskan. Jadi proses penilaiannya kalau di koas itu ya tergantung dari ujian yang sudah kita lakuin tadi gitu loh. Jadi setiap kita selesai ujian itu kan ada lembar form penilaiannya. Itu ada kriteria-kriteria yang akan dinilai gitu loh. Jadi ada bobot penilaiannya, nanti tinggal DPJP atau supervisornya itu checklist di tabel-tabel itu, nanti tinggal di total nilainya berapa. Setiap selesai ujian, baik itu OSLA, mini CX, dan lain sebagainya, itu langsung DPJP itu memberikan ke Kordik tadi untuk dikumpulkan nilainya. Nah itu sebenarnya bobotnya tuh beda-beda gitu loh. Beda-beda. Kalau misalnya, penilaiannya tuh sebenarnya nggak itu aja, no ya. Nggak cuma Osler, mini CX, DOPS, MCQ, tutorial. Tapi penilaian di koas itu ada logbook. Logbook itu juga dinilai. Kita punya logbook ya, logbook per fase yang isinya itu apa. Jadi isinya itu nanti kegiatan jaga kita, pasien-pasien kita tuh apa aja di fase itu harus kita masukin. Pokoknya selengkap mungkin sama morning report dan lain sebagainya. Itu logbook itu juga dinilai kayak gitu. Terus ada juga tambahan yang lupa tadi yaitu refleksi kasus. Iya benar kan? Jadi bedanya di koas sama preklinik itu kita punya namanya refleksi kasus. Jadi refleksi kasus itu kita melihat pasien itu bukan dari penyakitnya aja, tapi dari segi sosial, bioetik, medical legal, atau bahkan keislaman kayak gitu. Harus kita komentari. Kita pilih satu case ya. Misalnya case tentang diabetes, pasien ini tuh nggak punya BPJS, datang ke rumah sakit. Nah itu kita komentari apa aja yang bisa kita komentari, baik itu dari sosialnya segala macam. Sikap kita tuh terhadap pasien ini kayak gimana kayak gitu. Itu yang lebih ke refleksi kasus. Nah terus satu lagi yang terakhir dari rapat kemarin itu ternyata penilaiannya itu ditambah lagi MSF namanya. Itu adalah multi source feedback. Jadi MSF itu adalah misalnya dari fakultas ini nyebar kuesioner. Jadi kuesioner ini disebar ke baik itu perawat atau ke tenaga pegawai yang ada di rumah sakit. Jadi misalnya, anak ini tuh gimana? Jadi diisi gitu loh, bersen kuesioner. Itu masuk ke penilaian juga. Ternyata yang terakhir ada seperti itu. Kayak gitu. Oke. Ternyata penilaiannya agak ribet sama banyak ya. Banyak ya? Iya, benar. Kita kan di preklinik masih bisa nego-nego biasanya. Oh iya, ini di sini setengah-setengah nggak bisa nego-nego.
Mungkin tadi sekalian kan Kak Vicky udah membahas tentang yang menghadapi pasien gitu-gitu ya Kak. Mungkin ada nggak sih Kak pengalaman yang bikin kakaknya kayak wow banget waktu di koas itu mengenai menghadapi pasien atau mungkin tips-tipsnya menghadapi pasien yang mungkin yang orang tua atau yang anak kecil kayak gimana? Mungkin ke Kak Ya. Onik dulu mungkin. Apa ya? Banyak soalnya kan ya. Banyak dan itu variatif banget. Semisal anak-anak. Kayak semisal kan waktu di stasa anak, kan pasti ngadepinnya anak-anak ya, nggak mungkin orang tua kan ya. Anak-anak, kita mau meriksa aja tuh udah nangis duluan gitu loh. Jadi kayak bener-bener bukan cuma skill, bukan cuma kepintaran aja yang harus kita terapkan, tapi juga skill untuk gimana ya, untuk bisa menggait hati anak-anak gitu loh. Yang suka anak, yang nggak suka anak harus terpaksa suka anak biar bisa memeriksa gitu loh. Ya kan, tujuan kita kan untuk bisa mendiagnosis, bisa memeriksa pasien apapun bentuknya, apapun usianya gitu kan. Ya udah waktu anak itu susah banget, nangis terus pokoknya setiap mau dideketin nangis. Nah setelah itu ada tuh temenku namanya Shanas, dia tuh suka, kan aku biasa aja ya sama anak, jadi dia tuh suka sama anak-anak, jadi dia bener-bener ngasih kayak mainan gitu, jadi pokoknya ngide apalah yang penting si anak ini udah berhenti nangis dan mau diperiksa. Ya udah jadi pakai mainan gitu, dihibur kayak gitu, jadi aku yang periksa kayak gitu. Jadi ya banyak, itu salah satunya kayak gitu. Kalau semisal pasien yang marah-marah ya ada, pasien yang nggak terima ini ya ada banyak lah kayak gitu. Macam-macam. Si Vicky kemarin kayaknya yang objin itu ya Vicky? Yang mana? Yang objin yang teriak-teriak. Iya. Banyak. Kalian diceritakan Kak pengalamannya dari Kak Vicky-nya yang paling membuat Kak Vicky kayak wow banget gitu Kak di koas. Apa ya? Mungkin ini sih. Yang paling saya ingat ya. Jadi saya kan fase pertamanya kan fase besar, IPD bahkan. Jadi pertama masuk koas, langsung masuk fase besar dan IPD. Sama. Iya, kalau Onion tuh anak sama IPD jadi sebelahan gitu kan. Nah, itu IPD jadi kayak baru preklinik, baru banget lulus terus langsung IPD yang begitu banyak penyakitnya gitu loh. Saya ingat waktu itu ada pasien, ibu-ibu ya. Ibu-ibu dateng, itu keluhannya tuh sangat nggak khas banget. Itu waktu itu kalau nggak salah cuma ngeluh mual muntah sama nyeri kepala. Nah, kayak gitu. Terus ada nggak ngeluh sama sekali yang lain. Nah terus waktu itu kan kita diperiksa ya biasa aja kayak ibu-ibu waktu itu tuh ibu-ibu petani, jadi kayak dia tuh ada melasma kayak gitu di sini yang pipinya hitam-hitam, terus sama di kakinya itu ya namanya petani kan kayak kapalan terus ada bintik-bintik hitam kayak gitu kan. Nah terus kita tuh bingung diagnosa pasien ini tuh apa kayak gitu. Nah ternyata DPJP ada dokter Diah namanya DPJP ketika visite, loh Dek gimana sih ini udah full blown. Jadi full blown itu adalah ketika gejala pada pasien di suatu penyakit itu udah muncul semua gitu loh. Ternyata itu adalah SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Jadi itu tuh gejala udah full blown yang kita sebut melasma di sini karena kita mikir kan oh ibu-ibu nih petani melasma wajar. Ternyata itulah malares. Kan selama ini kita bayangin malares itu kan merah-merah gitu kan. Ternyata pada ibu ini tuh cuma hitam. Terus di kakinya yang kita pikir adalah kapalan dan karena petani ternyata vaskulitis. Itu jadi kayak salah gitu loh. Terus kalau di pasien tuh sama kayak Onion juga, saya tuh sering banget ya jadi ke pasien pas visite itu terutama ibu-ibu gitu loh. Jadi kayak kita malah dibawa curhat gitu loh. Jadi tiba-tiba ibunya tuh nangis. Itu sering banget saya ngedapetin pasien kayak misalnya ibu-ibu tiba-tiba curhat terus nangis. Padahal kan mau niatnya tuh mau follow up sebentar gitu loh tentang kondisinya hari itu, tapi malah ke bawah-bawah malah di Suasana. tempat curhatnya pasien kayak gitu lah. Jadi nggak bakal ketebak juga. Wah, seru banget ya, Phil, ternyata menghadapi pasien. Oh, Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau misalnya kita di preklinik, kita kan OSCE nih baca checklist ya. Kadang-kadang tuh banyak banget teman-teman yang ke aku kayak melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, kalau di profesi kan juga ada pemeriksaan fisik nih kepada pasien. Nah, itu gimana sih, Kak, dulu transisi dari kakak sekalian? Apa udah langsung halus semua nih? Atau mungkin agak kaku, Bu, permisi dong? Atau mungkin gimana nih, Kak? Mungkin Kak Oni bisa jawab dulu.
Aduh. Eh, itu proses ya deh sebenarnya, dan itu kembali ke individu. Ada yang teman kita yang udah jago, ada yang masih ya setengah-setengah, ada yang kaku banget juga ada gitu. Oh ya kan sebelum koas tuh ada yang namanya kepaniteraan umum deh. Jadi di situ sebelum masuk ke paniteraan klinik itu ada kepaniteraan umum. Nah itu juga salah satu program di profesi. Di situ nanti kalian bakal diajarin lagi, dikasih teori lagi, ntar suruh praktek lagi, lebih banyak prakteknya sih waktu di kepaniteraan umum. Dan itu kesempatan kalian ya untuk memantapkan skill-skill kalian kayak gitu, yang kalian rasa belum optimal gitu. Jadi ya waktu pertama kali masuk ke rumah sakit ya gitu, cuma observasi kan awalnya ya, cuma observasi, oh ya gitu-gitu, oke. Waktu ngelakuinnya itu agak-agak kagok, soalnya kan ya biasanya kita, kalau di OC itu kan ke temen, kalau nggak ke dosen kan ya, dosen sendiri yang udah ada skenarionya. Nah kita itu waktu di klinik ya langsung ke pasien yang kita nggak kenal, bener-bener dengan penyakit yang dia bawa, ya agak kaku gitu pertama kali, kalau aku pribadi sih, agak kaku dan bingung mau tanya apa lagi gitu. Soalnya ya emang baru banget, megang pasien, bener-bener pasien gitu, kalau aku. Tapi semakin lama kalian belajar, terus kalian semakin sering megang pasien atau enggak follow up pasien, pasti bisa gitu. Ya intinya sering-seringlah mendapat pasien, jangan, sering-seringlah memeriksa pasien kayak gitu. Gitu sih. Oke, siap Kak. Mungkin dari Kak Vicky nih yang fase pertamanya IPD dari preklinik langsung ke IPD mungkin gimana Kak untuk di kasus seperti itu? Kan banyak banget nih pemeriksaan di IPD mungkin. Ya, jadi wah fase pertama IPD, terus kan IPD pemeriksaan fisiknya kan banyak banget juga kan. Nah, waktu itu saya ingat banget ketemuan pertama, koas hari pertama itu di ruang HD atau hemodialisa kan sama dokter dia. Nah, ya udah kita tuh tiba-tiba disuruh anamnesis sama pemeriksaan fisik ke pasien hemodialisa. Wah, itu kan kita bingung ya, mau anamnesisnya tentang apa juga, pemeriksaan fisiknya tuh kayak gimana juga, kayak gitu-gitulah. Pokoknya ya bener-bener bingung. Tapi akhirnya ya sama dokter dia ya, sama DPJP di fase IPD itu ya diajarin soal tentang pemeriksaan fisik abdomen, kayak gimana, palpasi, inspeksi, perkusi, itu kayak gimana. Itu nantinya juga akan dicontohkan sama DPJP-nya, kayak gitu sih. Selain kalian tuh juga harus nginget-nginget tentang checklist-checklist yang udah dipelajari di preklinik ya. Soalnya dokter-dokter yang di sana kan taunya kalian tuh udah belajar ya, udah di preklinik tuh dipelajari. Jadi masuk ke ASU tuh sebenarnya udah tinggal praktek. Jadi bukan belajar lagi. Jadi harus udah langsung bisa. Pengennya kayak gitu, tapi ya kita pengennya kayak gitu niatnya. Tapi ya kalau kita sih susah juga sih. Jadi harus ngulang dipelajari dulu. Masya Allah banget ya, Yus. Ternyata banyak banget yang masih kita tuh harus mempelajari lebih lanjut. Ya benar-benar. Oke, jadi ini masih berkaitan dengan ujian-ujian juga nih, Kak. Jadi kan kalau untuk tahap profesi ini, ujian paling akhirnya itu nanti ada UKM PPD ya, Kak ya. Nah, seperti tadi udah diceritakan sama Kak Vicky sama Kak Oni, kalau waktu profesi ini kan sibuk banget, terus jaganya juga ada yang sampai 24 jam bahkan. Nah, caranya kakaknya buat bagi waktu biar bisa persiapan UKM PPD mateng, sama juga bisa menjalani profesi pendidikan profesinya nih bagaimana Kak kira-kira? Mungkin bisa Kak Oni dulu deh. Kok aku ya udah. Persiapan UKM PPD ya. Jujur harusnya itu UKM PPD kan kita nggak punya senior ya, jadi aku nanyanya ke kating-kating univ lain. Jadi persiapan UKM PPD seharusnya emang dari semester 2 di koas, maksudnya awal-awal koas gitu udah nyiapin UKM PPD, soalnya semakin kesini untuk variasi kasus soal itu semakin rumit kayak gitu loh. Jadi kalau bisa persiapannya awal-awal koas tuh udah nyiapin kayak gitu. Tapi emang akunya aja yang rada dongo, jadi belum sama sekali gitu. Jadi kalau bisa ya awal-awal koas tuh udah disiapin gitu. Terus kan kita kapan ya Fik ya? Tahun depan insya Allah ya UKM PPD-nya ya?
Mm-mm. Ya Tahun betul. depan ya kalau bisa tahun ini ya udah harus ngejar itu. Jadi sembari jaga, semisal ada waktu kosong kalian cari-cari soal atau beli buku soal kumpulan UKM PPD kayak gitu. Kalian waktu jaga nggak ada pasien nih, kerjain aja kayak gitu. Terus tips dari aku sih, kalau kalian nggak mau belajar soal, kalian bener-bener apa ya, ingat-ingat prinsip dari pemeriksaan itu sama ingat-ingat ciri khas dari penyakit itu, kayak gitu. Kan kalau di soal UAB kan ada tuh semisal, ada ciri khas dari, DM, gestasional kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu. Itu harus apa ya, di-note kayak gitu, biar bantu, biar nggak keteteran besoknya, yang ciri-ciri khasnya. Itu sih kalau aku. Kalau mungkin dari Kak Vicky mungkin Kak, gimana Kak? Apakah Kak Vicky mungkin punya to-do list yang rapi gitu setiap hari, gimana Kak? Enggak sih sebenarnya to-do list. Ya pengennya gitu to-do list udah disusun kayak gini, tapi ya kenyataannya tetap aja berantakan ya. Jadi kalau dari saya itu persiapan UKM PPD, sebenarnya tuh kalau dari prekling itu udah harus persiapan kalau sebenarnya. Soalnya kan soal-soal UAB itu kan sebenarnya didesain buat semirip mungkin dengan UKM PPD kan. Yang mulai dari preklinik itu sebenarnya kalian tuh udah harus belajar tentang tipe-tipe soal dari UKM PPD. Nah, tapi kalau menurut saya tuh kayak lebih ngerasa memahami itu lebih di koas. Soalnya kenapa? Kalau misalnya di preklinik kan kalian cuma teori-teori aja kan. Nah, kalau di koas itu kan kalian mendengar mendengar keluhan pasien, mendengar tentang dokternya menjelaskan, dan juga melihat langsung dengan mata kepala kalian sendiri. Itu akan lebih ingatnya tuh lebih lama gitu loh, dibandingkan dengan kalian cuma ngebaca teori di PPT, di buku, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu ya. Ya jadi proses belajarnya akan lebih mantap tuh ya harus dari awal koas gitu loh. Ketika kalian mulai masuk stase pertama, itu harus udah kalian mantepin. Soalnya kan stase-stasenya itu nggak akan diulangin lagi kan, cuma satu kali kalian lewatin. Jadi ketika dapat kasus, yaitu kalian harus benar-benar pahami, mulai dari gejala, sampai terapi dan komplikasi prognosis itu harus kalian pahami. Tapi ya nggak usah dipelajarin semua kayak gitu. Harus ada keyword-keywordnya seperti yang Onion bilang tadi, keyword-keywordnya dalam kasus ini tuh apa aja kayak gitu. Terus sembari lagi kan di akhir tuh ada multiple choice question, ujian MCQ tadi kan. Nah itu kan didesain semirip mungkin juga sama UKM PPD kayak gitu. Jadi soalnya itu juga susah gitu loh. Jadi ya itu udah mulai dari proses kita belajar sih kayak gitu untuk mempersiapkan UKM PPD sebenarnya. Oke, ternyata kita emang harus pintar-pintar bagi waktu ya, Phil, untuk belajar biar nanti imbang antara di profesinya juga dan juga untuk persiapan UKM PPD. Nah, jadi mungkin dari kita penasaran nih Kak, kalau misalnya kakak-kakak sekalian untuk belajar itu gimana sih? Atau kan mungkin kehidupannya banyak banget sama teman-teman sekelompok atau mungkin seangkatan saat di rumah sakit. Nah, itu belajarnya apa pernah belajar bareng-bareng sekelompok atau mungkin ada cara belajar lain untuk mempersiapkan UKM PPD atau juga mengerjakan tugas-tugas di tahap profesi itu. Mungkin dari Kak Oni bisa jawab dulu. Hmm. Kalau untuk cara belajarnya kembali lagi ke kelompok ya. Soalnya setiap masing-masing kelompok itu punya ciri khasnya sendiri, gayanya sendiri kayak gitu. Jadi ada yang nyaman belajar bareng, ada yang nyaman belajar sendiri kayak gitu. Tapi kalau kelompokku kita win to win. Jadi kalau semisal mau belajar bareng ayo, kalau mau belajar sendiri ya monggo kayak gitu. Jadi ya kalau semisal ada kasus baru dan bagus biasanya kita rembukin. Biasanya di grup chat kita ngomongin gimana ini kasusnya kayak gini nih, terus share kasus kayak gitu biasanya. Kayak gitu sih. Oke, kalau dari Kak Vicky gimana nih Kak? Apa ada hal yang berbeda mungkin? Nah, jadi sebenarnya sama aja sama kurang lebih sama ya seperti kayak dibilang Onion. Jadi mungkin ya ada setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang suka belajar sendiri atau kelompok. Nah kalau saya sendiri itu kayak lebih masuk juga kayak diskusi bareng gitu loh. Kalau di kelompok saya itu biasanya kayak sebelum morning report ke DPJP itu kita kayak bedah MR itu loh. Ini apa yang kurang, apa yang salah. Jadi kita baca mulai dari A sampai Z itu kita baca dulu gitu loh. Itu sembari belajar juga kan. Kayak gitu. Terus kalau misal ada kasus yang misalnya tuh ini kasusnya tuh aneh gitu loh. Mau diagnosanya tuh
mau ke sini apa ke sini tuh kita juga diskusi, proses diskusinya itu waktu di ruang diskusi itu akan lebih jalan gitu loh ketika rame-rame kayak gitu. Soalnya kalau misalnya saya mau belajar di rumah sendiri tuh yang ada bukan belajar tapi ketiduran. Apalagi Bener, kan sekarang bener, jaga bener. jaga 24 jam Bener. ya. Jadi Kecapean Kak ya? iya bener, jaga 24 jam itu habis jaga 24 jam pagi sampai besok sore. Pulang ya udah tidur sampai pagi lagi. Jadi kalau di rumah mending buat tidur kayak gitu loh. Soalnya udah capek. Jadi belajarnya ya di rumah sakit sih kalau saya kayak gitu. Tadi kita juga udah dapat banyak masukan-masukan ya Yu ya dari Ya, kakak-kakak. benar banget. Mungkin ke pertanyaan terakhir banget nih Kak. Buat kita-kita sama adik-adik tingkatnya juga yang masih di preklinik, yang masih menempuh tahapan yang S1, biar semangat kita bisa kembali terus Kak. Soalnya kan online ini bikin tambah males ya kayak kalau ke saya. Itu mungkin kakaknya ada kata-kata pesan-pesan buat kita biar kita bisa tambah semangat lagi. Mungkin dari Kak Vicky dulu mungkin Kak. Pesan dan pesan. Jadi pesannya sih harus terus semangat ya. Jadi kalian tuh harus kalau pesan saya ini, jadi kalian tuh harus mengingat kalian menjadi seorang dokter tuh yang kalian hadapi tuh manusia. Anggap yang kalian hadapi nanti pasien kalian itu adalah orang tua kalian sendiri, saudara kalian sendiri, keluarga kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mengobati pasien itu salah atau salah diagnosa, itu kalian ibaratkan kalau misalnya kalian orang tua keluarga kalian sendiri itu misalnya didiagnosa salah atau salah pengobatan dari dokter lain itu gimana. Jadi harus mulai benar-benar belajarnya itu harus ya mulai dari sekarang kayak gitu loh. Jangan sampai nanti ketika kita sudah jadi dokter kita malah kebingungan sendiri kayak gitu. Nah, terus pesan saya yang buat masuk koas, ini satu sih, attitude. Jadi di koas itu, attitude itu adalah yang nomor satu. Ya, No, ya? Setuju nggak? Ya. Setuju banget. Jadi, di koas itu sebenarnya ada faktor laki atau keberuntungannya juga gitu loh di penilaiannya. Jadi nggak semata-mata objektif, jadi ada faktor keberuntungan juga. Nah, tapi attitude itulah nomor satu kalau di koas. Jadi maksudnya sepintar apapun kalian, kalau attitude-nya kurang, itu bakal dinilai jelek juga sama dokter-dokter yang lain. Soalnya ya benar banget sih, attitude ketika kita menjadi seorang dokter, ya kita harus memiliki attitude yang bagus dong untuk menghadapi pasien, terutama segala macamnya, kayak gitu. Jadi attitude nomor satu. Masya Allah. Mungkin kalau dari Kak Oni gimana Kak? Gak banyak tambahan sih sama, tapi ya kalau pesan untuk kalian adik-adikku, ya intinya ingat motivasi kalian dan niat kalian dari hati nurani kalian itu mau jadi dokter itu untuk apa? Oke, untuk orang-orang adik-adik yang terpaksa mungkin ya nggak tahu, yang terpaksa sekolah dokter, dipikirkan lagi. Kalau misal benar-benar kepaksa, saranku nggak usah lanjut, beneran. Saranku nggak usah lanjut karena bukannya gimana ya, bukan mematahkan semangat atau gimana. Emang kehidupan ke depannya itu malah lebih keras gitu. Kalau kalian tidak nyaman dengan apa yang kalian lakukan gitu. Tapi ya itu lagi kembali lagi ke niat awal kalian mau sekolah kedokteran apa, terus mau jadi dokter itu untuk apa. Terus benar tadi kata si Vicky, kalian kita semua para sejawat ini emang harus memperlakukan pasien sebagai keluarga sendiri kayak gitu. Itu sih. Dan itu tadi attitude. Kalian sepintar apapun attitude-nya udah bobrok, udah bye. Nggak bakal keterima kemana-mana. Pokoknya attitude sih yang paling pertama gitu. Terima kasih buat Kak Oni sama Kak Vicky atas pesan-pesannya. Baik, Kak. Nah, ini kita nggak terasa ya, udah di penghujung Ya, acara benar-benar. ya. Oke, jadi terima kasih untuk kakak-kakak sekalian atas sharing-sharing pengalaman dan kesediaannya menjadi pembicara di STEMI episode kedua. Dan sampai jumpa di STEMI episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.